Ini adalah kata-kata yang masuk ke dalam jiwa kita. Seandainya lah kata-kata ini disampaikan oleh orang tua, guru, kakek, nenek, dan orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang, penghargaan, cinta, maka beginilah jadinya kantong jiwa kita dan kantong jiwa anak kita. Tapi apa boleh buat kita bicara tergesa-gesa, tidak peduli perasaan anak dan sebagainya, menggunakan 12 gaya populer yang tadi saya sebutkan itu, sama saja yang mulia. Bapak Ibu yang terhormat, ini kantong jiwa ini dikeluarkan karena merentah melulu, gak habis-habis, membanding-bandingkan, menyalahkan, meremehkan, mencap, bandel, nakal, segala macam, dan lain-lainnya untuk tidak memperpanjang. Jadi apa kabar konsep diri ini? Konsep diri kita bagaimana? Bagaimana dulu kita orang tua kita bicara sama kita dan bagaimana kita bicara sama anak kita, karena pengasuhan itu diturun-temurunkan. Ini yang terjadi. Konsep diri kempot. Anak tidak merasa berharga, hatta di depan ibu bapaknya dia tidak merasa berharga. Jadi dia nggak pede. Pede bukan soal latihan naik ke atas panggung, yang mulia. Pede adalah how do you feel about yourself. Nun jauh di sana. Jadi, orang suka mengatakan keluarganya oke-oke saja. Kalau anak kita konsep dirinya seperti ini, kempot, saya jelek, saya tidak berharga, ini konsep diri yang bagus apa tidak? Kalau konsep dirinya seperti ini, apakah hangat hubungan dia dengan orang tuanya? Apakah kabar relasi anak dengan orang tua? Baikkah atau burukkah? Dan apakah kalau relasi seperti itu, kebutuhan anak terpenuhi? Itulah menurut Patrick Carnes, saya nggak keluar di sini, yang menulis Out of the Shadows. Don't Call It Love, seorang peneliti dan ahli terapi seksual terkemuka dunia, meneliti 3.500 orang yang adiksi seks. Ini yang mulia, faktor ini Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kecanduan seks dan yang menghasilkan zina. Ini faktor aspek keluarga. Berikutnya saya ingin memaparkan sedikit apa yang kami kerjakan selama 15 tahun terakhir ini, yaitu pengaruh keterpaparan pornografi terhadap zina. Siapa kita dan keluarga kita, anak kita, kemenakan kita yang bermata tapi nggak punya HP, dan yang HP nggak bermata, pastilah dia terpapar pada pornografi. Tahun 2002 yang mulia, kami telah menemukan 2 km dari gedung Mahkamah Konstitusi yang mulia ini ke arah timur. 6 anak di Johar Baru menonton pornografi, lalu mereka masturbasi dan berlomba jauh pancaran maninya. Data yang saya kumpulkan sekarang ini saya sajikannya tahun 2008. Maaf, pada saat 2002 itu, apakah anak SD saja melihat pornografi? Bukan ada anak SMP juga? Bukan ada anak SMA juga? Bukankah ada mahasiswa juga? Usia berapa mereka sekarang? Itu 15 tahun yang lalu. Berarti mereka sekarang pasangan muda. Ya. Coba kita lihat perbandingan sebentar dari data 2008 keterpaparan anak pada pornografi dan 2016. 2016 dari 2.594 anak yang kami datangi di SD kelas 4, 5, 6, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Bandung, Jogja, Semarang. Itu 97% terpapar pornografi. Di 2008 baru 66%. Kita lihat sumbernya dari mana. Lihat yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, komik, games, film, TV, VCD, majalah, koran. Di sini video klip, games, komik, situs internet, handphone, TV kabel. Lihat perbedaannya. Sebenarnya berbedanya ketika KUHP ini dirumuskan dan kenapa ini sekarang jadi sepandemi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah mendatangkan ahlinya. Sahabat saya Dr. Donald Hilton, ahli bedah otak terkemuka dunia tahun 2009 di auditorium Depkes. Yang mulia bisa memperhatikan ini akibat memahami dahsyatnya kerusakan otak. Jadi otak itu rusaknya dahsyat. Memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi, narkoba, dan dari tinjauan kesehatan. Bagaimana rusaknya? Ini mobilnya Donald Hilton yang dicontohkan kepada kami. Mobil berjalan sangat kencang, lalu tabrakan, sopirnya mengalami luka di atas alis mata. Apabila sopir itu dibawa di MRI ke rumah sakit, pecandu